Laporan Praktikum Botani Umum Aldi Sahrudin dengan NIM 2502002, Prodi Agroteknologi, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: buah dan biji merupakan proses penting dalam siklus reproduksi tanaman berbunga karena menentukan keberhasilan pembentukan generasi baru. Proses perkembangan ini memiliki ciri khas yang kompleks dan unik, sehingga menjadi fokus penting dalam penelitian morfologi dan anatomi tumbuhan. Pembuahan ovarium mengalami transformasi menjadi buah yang mengalami serangkaian perubahan anatomis seperti diferensiasi jaringan, lignifikasi, dan pembentukan ruang udara internal. Pada saat yang sama, ovula berkembang menjadi biji yang mengalami proses pematangan melalui pembentukan embrio, penyusunan jaringan pelindung, serta pembentukan pola ornamentasi pada testa. Tujuan pembelajaran: 1. Mempelajari morfologi buah dan biji dari berbagai jenis tanaman monokotil dan dikotil. 2. Mengamati anatomi buah dan biji melalui irisan tipis untuk melihat jaringan penyusun. 3. Mengamati hubungan antara struktur morfologi dan anatomi dengan fungsi reproduksi dan penyebaran tanaman. Alat dan bahan: buah kelapa sawit dan biji sawit. Alat: topi rimba, parang, penggaris, dan alat tulis. Oke, kita masuk ke morfologi buah. Sawit berlangsung dari sekitar 30 hingga 185 hari setelah penyerbukan dan menunjukkan perbuahan morfologis yang sangat jelas. Diameter buah, berat segar, berat kering, ketabahan mesokrap, dan kadar air mengalami peningkatan bertahap hingga memasuki fase pematangan. Warna buah yang awalnya ungu gelap kemudian berubah menjadi merah kekuningan ketika mencapai tingkat kematangan panen. Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa mesokrap sebagai bagian terbesar dari buah mengalami penebalan seiring proses akumulasi minyak. Sementara kadar air menurun secara signifikan, menjelaskan fase matang yang memandai bahwa buah siap dipanen dan menghasilkan minyak optimal. Oke, kita lanjut ke morfologi biji. Logo biji kelapa sawit sangat khas karena biji tersebut dikelilingi oleh lapisan keras, endokrap, yang membentuk inti biji. Karnol biji sawit bersifat berminyak dan tertutup oleh lapisan keras yang membungkus endosperm, yang merupakan bagian penyimpan lemak. Secara fisiologis, biji sawit menyimpan lemak dalam endosperma dan proses pemecahan lemak, lipid, selama berkecambahan, menunjukkan jalur metabolik yang khas di mana lemak dikonversi menjadi gula. Lanjut ke anatomi biji. Anatomi biji kelapa sawit LS Guinensis Jack menurut jurnal terlihat dari struktur jaringan yang mendukung penyimpanan lemak dan mekanisme perkecambahan. Biji sawit endosperm memiliki kandungan minyak yang sangat tinggi, yaitu sekitar 50% dari massa kering. Endosperm ini merupakan bagian utama biji dengan komposisi asam lemak yang berbeda dari mesokrap. Minyak biji didominasi oleh asam larut medium chain fatty acid, sedangkan mesokrap dominasi oleh asam palmitat dan oleat. Anatomi buah kelapa sawit menunjukkan struktur yang terdiri dari beberapa lapisan diferensial dengan karakteristik seluler dan biokimia khas. Pada perkembangan awal buah, sel-sel endokrap perlahan mengalami lignifikasi untuk membentuk cangkang keras. Di bawah lapisan cangkang endokrap terdapat zona transisi yang terdiri dari unit-unit brosa, sedangkan mesokrap buah tetap mempertahankan sifat selulurnya dengan jaringan yang relatif lebih longgar namun sangat aktif secara metabolik. Kesimpulan, morfologi dan anatomi buah serta biji kelapa sawit menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki struktur reduktif yang sangat terorganisasi untuk menghasilkan dan menyimpan minyak dalam jumlah besar. Buah kelapa sawit terbentuk dari 3 lapisan utama, yaitu eksokrap, mesokrap, dan endokrap, di mana mesokrap berperan sebagai jaringan penghasil minyak paling dominan karena sel-selnya mengakumulasi lipid dalam jumlah tinggi selama pematangan. Endokrap mengalami proses lignifikasi sehingga membentuk cangkang keras yang berfungsi melindungi biji. Struktur internal ini berkembang bertahap dan sangat bergantung pada aktivitas enzim-enzim penyusun dinding sel yang metabolis pati serta sukrosa yang kemudian diarahkan ke biosintetik minyak. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, and see you in the next time.